Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurul Fadila akan membuat praktikum bunyi dan gema dari 2 tongkat, 2 kayu di ruangan terbuka. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang praktikum pertama saya, yaitu kecepatan gema komputer. Bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat dan menyebabkan bunyi pantul terdengar bersamaan. Berbeda dengan gema atau suara pantulan yang terjadi jika kita memukulkan 2 kayu di sekitaran lapangan. Jarak antara lapangan dan sumber bunyi cukup jauh sehingga bunyi pantul memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat sampai pendengaran. Akibatnya, bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Baik, untuk praktikum selanjutnya saya di sini akan melakukan praktikum dengan praktikum pengukuran jarak gema. Baik, saya akan menyimpulkan dari praktikum yang tadi, jika pukulan tepukan menyesuaikan dengan suara gema, maka yang terjadi tepukan tangan itu akan semakin cepat dan suara gema tidak akan terdengar, melainkan suara tepukan asli saja yang akan terdengar. Karena untuk menghasilkan gema, jarak pukul itu tidak berdekatan karena bunyi pantulan suaranya muncul setelah bunyi asli selesai. Dan gema bisa terjadi jika sumber bunyi dan dinding pantul jauh. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu pengeras suara garpu tala. Saya di sini hanya membutuhkan garpu tala, paku, sama meja. Saya di sini memakai garpu tala yang ukuran 288 Hz. Lalu kaki garpu tala saya tekankan ke ujung meja, lalu saya pukul pakai paku. Kemudian perbedaan dengan kakinya tidak ditekankan kepada ujung meja. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum ketiga saya, yaitu tentang pengeras suara garpu tala. Garpu tala membuat benda bergetar karena garpu tala menghasilkan gelombang benda atau suara yang ini bisa disebut amplitudo, di mana amplitudo itu adalah jarak atau simpangan terjauh. Oke, baik, saya di sini akan melanjutkan praktikum yang keempat, yaitu tentang tempat sampah megapon. Saya di sini hanya membutuhkan 2 benda, yaitu tempat sampah sama lonceng. Baik, saya di sini akan membedakan suara pas bicara di dalam tempat sampah sama di luar tempat sampah. Halo. Halo. Lanjut, saya di sini akan membandingkan suara lonceng di dalam tempat sampah sama di luar tempat sampah. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang praktikum terakhir saya, yaitu tentang tempat sampah megapon. Dari kekuatan getaran menghasilkan bunyi yang keras. Ketika kita berbicara dalam tempat sampah yang kosong, bunyi dari suara menyebabkan permukaan tempat sampah ikut bergetar. Permukaan luar yang bergetar menyebabkan bunyi semakin keras. Dan juga ketika kita memasukkan lonceng ke dalam tempat sampah, lalu membunyikan lonceng di dalam tempat sampah, akan menyebabkan permukaan tempat sampah itu ikut bergetar. Permukaan luar yang bergetar menyebabkan bunyi lonceng semakin keras. Terima kasih.